Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Pojok Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri Semangat Guru dalam kemampuan non teknis beradaptasi dengan teknologi. Yang akan saya bahas kali ini adalah pembelajaran ketiga di tahap sinkronus yang akan membahas mengenai creativity, konten dan teknik penceritaan. Di sini ada kayaknya sebagai narsumnya ya teman-teman, bisa kelihatan di sini. Narsumnya kali ini adalah Bapak Edward Suhadi, seorang produser, seorang sutradara dan pakar storytelling. Ini sebenarnya cuman dugaan saya saja ya teman-teman, bahwasanya mungkin selama ini guru itu sering menjelaskan panjang lebar gitu ya di kelas, terus ternyata ketika muridnya ditanya bagaimana semuanya udah paham, ternyata diam semuanya siswanya ya. Kemudian atau mungkin bagaimana anak-anak semuanya sudah paham, terus dikasih soal mereka nggak ngerti sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwasanya guru tersebut belum menjadi seorang yang bisa bercerita dengan baik, seseorang yang bisa menyampaikan materi yang bisa didengar dengan baik oleh peserta didiknya, sehingga kita kayaknya membutuhkan BIMTEK ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini materi utamanya adalah konten dan teknik penceritaan. Ini Pak Edward Suhadi ya, nanti narasumbernya. Yang pertama kita tentunya perlu mengetahui pengertian dari kemampuan bercerita. Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman dan kejadian. Kemudian terkait dengan konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan atau ajakan. Jadi kalau misalkan di dalam kelas itu kita masih belum terlalu meyakinkan dari si peserta didiknya, yang tentu aja mereka akan sedikit ragu gitu ya. Kayak misalkan, oh ternyata guru saya kemampuannya cuma segini, ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu masih belum bisa masuk gitu. Jadi sehingga belum ada yang namanya trust ya, atau kepercayaan. Kemudian ada 3 tahap membuat konten. Yang pertama membuat rencana, mengeksekusi dan memasarkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi ini yang menarik ya. Baik, kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri, menarik atau tidak, informatif atau enggak, membuat peduli atau enggak. Kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat, tapi hambatan terbesarnya apakah kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Nah ini ya mungkin ini sekali lagi cuman pemahaman saya ya teman-teman, bahwasanya terkadang ketika kita ngajar itu kita nggak sadar apa yang kita sampaikan itu menarik atau tidak buat anak-anak. Apa yang kita sampaikan itu menurut mereka itu penting apa enggak sih gitu ya. Kemudian apa yang kita sampaikan itu juga membuat siswa itu merasa peduli atau enggak ya. Kita sebagai seorang guru atau di sini sebagai seorang konten kreator ya, seharusnya bisa tanggap gitu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar kita mulai dari diri sendiri. Yang namanya refleksi itu kita mulai dari diri sendiri. Makanya dia mengatakan hambatan terbesarnya adalah apakah kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Mungkin seringkali kita menemukan seorang pendidik yang mengkambing hitamkan ya dalam tanda kutip muridnya, ketika sebenarnya orangnya nggak terlalu menguasai materinya, tetapi karena ada satu anak atau sekelompok anak yang ramai sehingga dia dikambing hitamkan. Kayak misalkan, oh kamu ramai sehingga saya nggak bisa konsentrasi, atau kamu ramai sehingga saya nggak bisa menyampaikan materi dengan baik. Sebenarnya ya orangnya sendiri yang nggak bisa menyampaikan materinya. Nah oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita pelajari sekarang teman-teman. Oke, kita lanjut ke penilaian awal. Penilaian awal ada kuis penilaian awal pelajaran ketiga. Biasanya ini soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Nanti ada 15 butir pertanyaan.
Langsung aja ya teman-teman, kita coba untuk mengerjakan. Apa isi dari sebuah konten? Informasi, hiburan, dan ajakan. Iya ya, informasi iya, hiburan iya, ajakan iya. Berarti benar semua. Di antara di bawah ini mana tahapan pertama untuk membuat konten? Ya tentunya kita harus membuat rencana dulu. Seperti seorang guru tentunya harus membuat yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut sebagai RPP. Di bawah ini yang termasuk 3 komponen utama yang perlu diperhatikan pada saat membuat rencana adalah mengerti persis apa masalahnya ya, mengerti persis apa solusi yang paling tepat, mengerti persis pemirsanya ya, iya juga. Berarti ini juga benar semua. 3 kunci dalam eksekusi konten adalah 3 kunci dalam eksekusi konten. Impact, kemudian communication, sama persuasi. Berarti yang C. Lanjut, dalam proses pembuatan konten diperlukan pertanyaan validasi untuk memastikan kontennya bermanfaat. Berikut adalah pertanyaan validasi kecuali ya. Apakah konten ini menarik? Oke. Apakah konten ini akan viral? Oh, sepertinya tidak. Apakah konten ini informatif? Ya. Apakah konten ini membuat orang lain menjadi peduli? Jadi ini kita nggak mengejar viralnya ya teman-teman. Jadi itu yang kecuali. Hook secara literal dapat diartikan sebagai hook itu pengait, pengikat, pelindung, persatuan. Pengait ya, pengait. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan definisi dari struktur 3 babak? Struktur 3 babak, struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. Ya. Hal apa saja yang termasuk dalam struktur 3 babak? Hal apa saja yang termasuk dalam struktur 3 babak? Revolusi, ekspresi, atau resolusi ya. Yang resolusi. Apa sajakah kelebihan teknik penceritaan? Cerita itu cerita menarik perhatian membaca, cerita menggugah perasaan, cerita mudah ditebak artinya, atau cerita mudah diingat. Ini ya, cerita mudah diingat. Siapa saja yang menunjukkan bahwa fakta 20 kali lebih mungkin diingat jika itu adalah bagian dari sebuah cerita. Ini menurutnya Jeremy Brunner. Lanjut, apakah fungsi utama dari hook? Tadi pengait tadi ya. Hook membuat penonton melihat ke depan dalam beberapa cara sehingga mereka akan penasaran dan secara sukarela atau secara nggak sadar meneruskan untuk melihat konten yang disajikan. Ya, yang B ya. Oke. Dalam teknik penceritaan, hook adalah elemen yang dapat menarik ya. Tadi hook tadi kan pengait. Jadi elemen yang dapat menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. Masalah teratasi merupakan bagian dari struktur 3 babak, yaitu ini yang resolusi. Kemudian lanjut, apakah yang dapat membuat sebuah konten yang diciptakan menjadi seru? Yang menjadi seru adalah karena ada konflik dan resolusi. Lanjut, mana yang termasuk dalam tips untuk membangun cerita dalam pengajaran atau membuat konten? Biarkan konflik menggantung, jadi biar penontonnya itu terus penasaran dan ingin melihat seperti apa kelanjutannya gitu ya. Kita finish kuisnya, dan dari 15 soal kita sudah berhasil menyelesaikan semuanya. Kita lanjut ke halaman yang selanjutnya.
Yang selanjutnya ada sebuah ruang webinar di mana kegiatan sinkron ini kita bisa melihat penyampaiannya materi secara langsung teman-teman. Setelah itu nanti saya akan masuk ke dalam kegiatan asinkron. Ya, saya kira video saya cukup sampai di sini. Untuk kegiatan asinkron akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton konten ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and di share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini.